Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Tergerak bergerak. menggerakkan. kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Natuna. Saya Sri Dini Hairani dari SD 005 Sepempak. Saya Supirman dari SDN 001 Ranai. Saya Harni Oktavina dari SMP Negeri 2 Bunguran Timur. Pada video kali ini kami akan mempraktekkan Coaching untuk supervisi akademik. Sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firman. Pagi kembali Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, hari ini saya dengar kabar Bapak akan melaksanakan coaching kepada Bu Dini, betul ya Pak? Iya betul Bu. Tadi saya juga telah dapat informasi bahwasanya Bu ini ingin melakukan coaching bersama saya. Oke, jadi sudah buat janji nih ya? Ya, sudah ada ada janji. kesepakatan. Oke. Baik Pak Firman, sebelum kita mulai proses coaching nanti itu ya, Iya. saya di sini kan sebagai supervisor atau pengamatnya yang akan melihat proses coaching Pak Firman nanti dengan Bu Dini ya. Iya. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang dalam observasi saya. Jadi biar Bapak tahu juga, walaupun mungkin Bapak sudah tahu ya. Iya. Nah, ada di antara rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah pertama saya harapkan dalam proses percakapan coaching nanti Iya. Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, di mana di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, ya kan? Iya. Meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik asal. Itu ya Pak ya? Iya. Nah, ya. Kemudian Pak, nanti saya berharap juga di dalam proses percakapan ketika Bapak melakukan sebuah coaching nanti atau memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, Bapak telah menerapkan alur Tirta. Iya. Bapak tahu ya alur Tirta itu Iya. Pak ya, dimana akronimnya dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab si coaching nanti. Iya. Nah, itulah yang akan jadi acuan saya dalam mengamatinya nanti ya Bapak. Gimana Pak? Bisa dipahami ya Pak ya? Ya, bisa. Ya, siap. Kemudian Bapak kalau begitu sebelum proses coachingnya nanti berlangsung, Iya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Ya boleh. Nah, bersedia ya Pak ya? Iya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya mungkin barangkali kompetensi yang pertama saya ingin mengharapkan pertanyaan yang berbobot, Oke. ya. Kemudian kehadiran penuh, ya. Betul Bu ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu apa namanya, mendengar aktif. Mendengarkan secara Ya, mendengar aktif. secara aktif. Jadi ketiga kompetensi itu nanti memang harus secara kita. Oke. Baik, luar biasa ya Pak. Tadi saya dengar Bapak sebutkan ada 3 kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Di antaranya itu pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan secara aktif. Kalau begitu Pak Firman, kira-kira dari beberapa kompetensi coaching itu yang sudah Bapak sebutkan, mana yang paling spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang dapat saya kembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan berbobot. Betul sekali ya Pak Iya. ya. Pertanyaan berbobot ini sangat penting dalam menghasilkan komunikasi yang baik serta kemitraan kepada si coach dan si coaching ini. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kira-kira pertanyaan berbobot itu akan berhasil jika indikator tercapaiannya itu seperti apa Pak? Tentunya kalau pertanyaan berbobot itu dapat berhasil, saya akan menggali dari pertanyaan-pertanyaan ya dari coaching tadi sehingga dapat menentukan menyelesaikan masalah-masalah terhadap dari
masalah bagi si coaching tadi. Oke, baik, betul sekali ya Pak ya. Semoga nanti indikator yang telah Bapak sampaikan terkait pertanyaan berbobot atau bermakna tadi dapat tergali secara maksimal pada proses coaching nanti. Iya. Baik, begitu ya Pak Firman, mungkin cukup pertemuan kita pada supervisi kali ini. Semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan baik. Saya juga akan mendampingi Bapak dalam melaksanakan coaching. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum, apa kabar Bu ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Walaupun ya ada sedikit dilema Pak dari saya. Ya, baik. Nah, selanjutnya apa yang ingin kita bicarakan dari pertemuan ini Bu ini? Mungkin saya ingin menceritakan permasalahan saya dulu ya Pak di ajaran baru ini. Iya. Jadi kan ini ajaran baru Pak, jadi terjadilah perubahan kelas, jadi perubahan wali kelas gitu kan. Nah jadi selama saya mengajar ini memang saya itu biasanya dapat kelas ya 20 siswa gitu Pak, biasanya 20 siswa, terus balance antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah tiba-tiba ini saya dipindahkan mengajar di kelas 4 dengan jumlah siswa yang tidak balance antara laki-laki sama perempuan Pak. Jadi laki-lakinya itu banyak dibandingkan perempuan gitu. Jadi saya merasa saya sedikit kewalahan Pak menghadapi anak-anak itu. Jadi saya merasa kelas saya ini jadi nggak kondusif gitu. Jadi dengan pertemuan kita ini ya saya harap ada solusi lah Pak gitu dari masalah saya ini gitu. Gimana biar kelas itu bisa kondusif dengan jumlah siswa yang banyak laki-laki gitu. Baik, menurut Ibu untuk kelas yang kondisinya kondisif ataupun ideal itu seperti apa? Kelas yang kondusif itu menurut saya ya ada waktu yang tepat gitu Pak. Kapan saya harus berbicara dengan tenang dan anak-anak semua mendengarkan gitu. Jadi contohnya ketika saya menyampaikan tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi menurut saya itu hal yang penting Pak. Jadi ketika saya menyampaikan tujuan pembelajaran, anak-anak ini harusnya tenang gitu, semuanya memperhatikan, mendengarkan saya menyampaikan tujuan tersebut gitu. Jadi dapat tersampaikan tujuan pembelajarannya gitu. Sementara kalau sekarang ini kan nggak kondusif Pak. Jadi ketika saya menyampaikan tujuan, kan anak-anak ini udah dengan kegiatannya yang apa-apa saja lah yang mereka lakukan gitu. Baik Bu, selanjutnya kalau boleh tahu berapa siswa laki-laki dan berapa siswa perempuan? Jadi siswa saya itu 30 siswa Pak sekarang, dengan jumlah siswa 9 orang perempuan, sisanya itu laki-laki Pak. Seharusnya yang Ibu inginkan itu berapa Bu siswa yang dikatakan lebih ideal ataupun kondusifnya? Mungkin kalau jumlah siswa idealnya itu ya 20 kali ya Pak, karena kan masih anak SD ya. 20 mungkin udah cukup gitu. Terus ya mungkin seimbang lah, laki-lakinya 10 atau 9, perempuannya juga sama gitu. Jadi lebih enak gitu penyampaiannya gitu Pak. Jadi kalau kita presentasikan sekarang itu siswa Ibu itu berapa persen? Ke Yang sekarang? tertipannya gitu. Iya. Untuk pembelajaran yang kondusif itu mungkin sangat rendah ya Pak. Mungkin bisa saya perkirakan itu hanya 40% untuk kondusif bagi kelas rendah itu. sekali Bu ya? Iya Pak. Jadi Bu, kalau yang Ibu ingin tingkatkan itu kira-kira Bu apa namanya skalanya berapa keinginan Ibu? Kalau pakai persentase ya, Iya. saya itu pengennya itu kelas itu kondusifnya itu sekitar 70-80% Pak. 70-80% Bu ya. Jadi itu bisa dikatakan itu kelas ideal ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira rencana apa yang Ibu bisa lakukan? Kalau rencana ya, mungkin saya kasih tahu dulu ya Pak yang sudah saya lakukan ya. Jadi kan kemarin MPLS ya Pak, seminggu kemarin tuh MPLS. Jadi ketika MPLS saya melihat kelas yang sangat tidak kondusif tadi. Jadi saya coba membagi anak itu berdasarkan sifatnya gitu, karakternya gitu ya. Jadi saya udah coba membuat posisi kursi yang nyaman ya untuk anak-anak itu. Jadi udah saya posisikan, jadi yang aktif dengan yang tenang itu lebih dipisahkan. Jadi yang aktif itu saya letakin di bagian kiri, bagian kanan gitu ya. Jadi mereka itu tidak bertemu gitu ya Pak. Tapi ternyata tidak efektif gitu Pak. Tetap masih juga
pembelajarannya masih nggak efektif gitu, masih riuh lah gitu di kelas itu. Dari apa beberapa yang ibu sudah lakukan gitu, yang ibu lakukan tadi, solusi lain ada nggak ibu lakukan? Selain yang Solusi lain ya, Iya. untuk menciptakan kelas yang kondusif Iya ya Pak. betul. Mungkin solusi lain yang bisa saya lakukan, mungkin bertanya kali ya Pak, bertanya sama guru yang dulu mengampu di kelas 3B. Jadi kan sekarang saya ngajar di kelas 4B gitu Pak. Mungkin saya akan bertanya nanti sama Ibu Mazenah namanya Pak, ada teman saya namanya Bu Mazenah. Dulu ibu itu mengajar di kelas 3B gitu. Ya mungkin nanti saya akan bertanya ya kepada Ibu Mazenah tersebut, bagaimana sih selama ini Ibu Mazenah itu bisa menciptakan kelas yang kondusif terhadap anak-anak tersebut gitu. Berarti itu solusi yang ibu mungkin lakukan Bu ya? Ya, atau mungkin saya bisa juga kali ya Pak, nanti coba buat metode pembelajaran yang mungkin yang lebih menarik gitu ya, biar anak-anak itu lebih aktif gitu. Jadi nggak aktifnya itu terarah gitu, tidak aktif yang tidak terarah gitu ya mungkin ya. Begitu. Jadi kalau memang ibu inginkan memberikan metode itu sangat bagus Bu. Kemudian tadi ibu ada menyampaikan bahwasanya ingin bertemu atau berkonsultasi dengan Ibu Mazenah Bu ya? Iya, namanya Ibu Mazenah. Kira itu kapan bisa ibu lakukan? Nah itu ya Pak yang saya belum tahu ya. Tapi akan saya usahakan sih Pak, akan saya usahakan secepat mungkin lah untuk berkonsultasi dengan guru kelas sebelumnya. Selanjutnya jika ada hambatan, apakah sudah ada solusinya yang ibu lakukan terhadap hambatan-hambatan yang ibu lakukan tadi? Hambatan ya. Mungkin hambatannya di saat ini itu ya, saya belum ketemu waktu yang tepat untuk ketemu dengan Ibu Mazenah tadi Pak. Karena mungkin keterbatasan waktu ya Pak, karena kita sama-sama lagi sibuk MPLS nih kemarin. Jadi mungkin ibunya punya, setelah MPLS dia juga harus lakukan penilaian terhadap MPLS-nya, refleksinya gitu ya. Jadi mungkin belum ada waktu yang tepat buat ketemu sama Bu Mazenah tadi. Jadi mungkin solusi yang bisa saya lakukan dari hal tersebut, mungkin nanti saya bisa telepon ya Pak. Nanti saya coba telepon ketika waktunya ibunya sudah luang gitu ya. Karena kalau di sekolah mungkin tidak bisa ketemu karena banyak kegiatan. Nanti coba saya hubungi dengan telepon Pak. Berarti ibu nunggu waktu luang Bu ya? Bisa Iya. menghubungi Ibu Mazenah Iya, tadi nanti Bu saya ya? akan coba telepon nanti malam kali ya Pak, saya coba telepon. Selanjutnya ibu punya barangkali punya komitmen Bu ya? Jadi apa komitmen yang dapat ibu buat? Komitmen saya sesuai dengan tujuan tadi ya Pak. Iya. Mungkin saya itu punya komitmen, saya itu ingin kelas yang walaupun siswanya tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, walaupun jumlah siswanya banyak gitu ya, saya itu punya komitmen ingin kelas itu tetap kondusif gitu di momen-momen tertentu ya. Memang ada waktunya memang tidak mungkin kondusif ya Pak gitu. Tapi saya inginnya ada momen-momen yang diharuskan anak itu harus kondusif gitu. Iya. Itu komitmen saya sih, Pak. Baik, kira-kira Bu, siapa saja yang dapat mendukung komitmen yang ingin ibu lakukan tadi? Untuk mendukung mungkin pastinya semua warga sekolah mendukung ya Pak, dari kepala sekolah semuanya mendukung. Siswanya juga harus mendukung ya. Jadi mungkin nanti siswanya juga harus lebih dikondusifkan, lebih dikasih pengarahan mungkin agar mereka juga bisa mendukung gimana terciptanya kelas yang kondusif. Kemudian tadi ya guru-guru yang mungkin lebih berpengalaman gitu yang mendukung. Baik, ini pertanyaan saya terakhir barangkali Ibu ini. Iya Pak. Dari beberapa komitmen yang Ibu sampaikan tadi berhal, kemudian siapa kira yang akan bertanggung jawab dari persoalan yang Ibu sampaikan? Kalau yang bertanggung jawab tentunya saya pribadi ya Pak, karena itu kelas itu adalah tanggung jawab saya pribadi. Walaupun memang saya tidak bisa bekerja sendiri ya, nanti tetap melibatkan semua warga sekolah, tapi yang bertanggung jawab penuh itu ya saya pribadi. Itu ya. Baik Bu, terima kasih. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan coaching ini. Mudah-mudahan nanti dengan adanya coaching ini yang sesuai dengan apa yang Ibu
sampaikan hambatan-hambatan yang dilakukan tadi tentunya dapat diselesaikan dengan baik sehingga terciptanya suasana sesuai dengan apa yang diinginkan. Amin. Mudah-mudahan nanti saya setelah ini ya Pak, Iya. jadi dapat kelas yang bisa menciptakan kelas yang kondusif Iya. gitu nanti ya Pak. Terima kasih. Makasih banyak ya Pak Sama-sama. Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita nih ya Pak. Ya, alhamdulillah berjumpa kembali. Oke, setelah selesai coaching, Ya, gimana perasaannya tadi Pak? ya alhamdulillah Bu, sesuai dengan apa yang saya harapkan tentunya berjalan dengan baik. Oke, mantap ya. Berarti sesuai dengan harapan Bapak, tentunya sesuai harapan coach juga ya, Iya. berjalan dengan baik. Gimana menemukan apa yang ingin dicapai tadi? Sudah ditemukan? Tadi setelah saya melaksanakan coaching tentunya sudah sesuai dengan alur data, ya kan? Ya. Kemudian dari ketiga kompetensi itu betul-betul sudah disampaikan salah satunya. Antaranya tadi kan dalam cerita itu ya yang pertama pendengar aktif, ya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh itu semuanya sudah Oke, mantap ya. Menurut Bapak kira-kira berapa nilai performa yang sudah Bapak tampilkan dalam proses coaching tadi? Ya, kalau saya memberikan performa barangkali itu sudah maksimal, karena saya tadi sudah berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang ada. Oke, sudah maksimal ya, Iya, sudah menurut maksimal. Bapak ya, karena sudah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan dalam peningkatan atau pengembangan kompetensi coaching. Betul sekali. Oke, baik. Memang sejauh saya melihat atau ketika saya mengamati pelaksanaan coachingnya itu sendiri sudah cukup baik, Bapak. Iya. Kemudian boleh ya saya menyampaikan hasil Boleh. pengamatan saya Tentu tadi ya, boleh. Pak ya. Izin ya. Ya, silakan. Baik, untuk yang saya amati tadi selama proses coachingnya berlangsung, mulai dari alur tirta sudah Bapak terapkan ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mulai dari tujuan, identifikasi masalah si coaching, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab yang akan dilakukan atau yang dibebankan kepada si coaching untuk kedepannya seperti apa untuk menghasilkan atau mencapai tujuan yang disepakati bersama tadi, gitu ya Pak. Nah, kemudian yang lain mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan juga Pak terkait pelaksanaan coaching tadi ya. Mungkin kedepannya Bapak bisa mencoba menggali potensi apa yang dimiliki oleh si coaching tadi. Kalau saya lihat permasalahannya cukup menarik ya terkait kondisi kelas yang kondusif, yang katanya sejumlah siswa itu kurang balance antara yang putra dengan yang putri. Memang itu cukup jadi polemik bagi guru-guru tingkat SD tadi ya Pak ya. Iya betul. Nah, itu akan jadi kesulitan bagi guru sebenarnya, sehingga sudah benar upaya Bu Dini untuk bertemu dan Bapak menyampaikan keluh kesahnya, berharap ada solusi yang ditemukan secara bersama melalui proses coaching tadi. Tuh, kemudian mungkin tadi kan ada 3 ya Pak kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Di antaranya itu yang paling utama adalah pertanyaan berbobot. Saya lihat justru pertanyaan berbobot di sini sudah sangat baik Bapak lakukan, sehingga masalah-masalah coaching sendiri sudah banyak yang tereksplor oleh Bapak sampai sama-sama menemukan solusi. Namun sedikit tambahan dari saya, mungkin nanti ketika dalam melakukan proses coaching berikutnya ya, Bapak bisa lebih fokus kembali atau meningkatkan kesadaran penuh, kehadiran penuh terhadap coaching, biar lebih muncul chemistry-nya, mungkin seperti itu. Pak, itu mungkin itu tadi pengamatan yang saya lakukan. Ini yang terakhir ya Pak. Kira-kira tadi kan sudah dilaksanakan proses coachingnya ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, yang saya ingin kembangkan itu ya barangkali sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Memang untuk pertanyaan yang berbobot saya ingin tingkatkan, karena dari pertanyaan berbobot itu barangkali kita bisa
mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coaching, sehingga kita akan mencari solusi ataupun sesuai yang diharapkan oleh coaching itu sendiri. Oke, baik. Jadi komitmennya seperti itu ya Iya. Pak, lebih meningkatkan dan mengembangkan lagi begitu. Iya. Mengembangkan Hanya terkait. Ya, kira-kira apa upaya yang Bapak lakukan untuk meningkatkan performa itu dalam menimbulkan pertanyaan berbobot itu sendiri? Tentunya upaya kita yang saya lakukan itu tentunya yang pertama mungkin kita mendengarkan dulu, ya kan, permasalahan yang disampaikan oleh coaching, gitu kan. Dari itu kita juga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan oleh coaching itu sendiri, ya. Sehingga kita ini harus bisa mendengar, karena kita ini salah satu pendengar aktif, gitu kan, menerima keluhan-keluhan apa yang disampaikan oleh coaching itu sendiri. Oke, baik. Jadi salah satu upayanya adalah dengan menjadi pendengar aktif Iya, dulu betul, ya Pak ya. betul. Setelah Bapak menjadi pendengar yang aktif, kemudian terfokus pada masalah coaching, kemudian baru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terkait dari cerita atau masalah si coaching tersebut. Iya, sangat betul. Baik. Oke, kemudian Pak, ini yang sebagai penutupnya nih, Iya. kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari proses supervisi kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari proses supervisi pada hari ini, yang jelas ini memang betul-betul menggali ilmu pengetahuan kita, gitu kan. Sehingga selama ini ya tentunya kita yang jelas, oh ini loh permasalahan, sehingga kita harus mencari ini loh solusinya, ya kan. Kemudian selanjutnya yang jelas saya merasa senang, merasa lega, ya kan, terhadap kegiatan yang kita laksanakan. Ini tidak berapa lama, tapi inilah sangat menyentuh dalam hati kita, ya kan. Tentunya ini merupakan suatu informasi terbaru, ya, untuk kebaikan kita. Oke, baik. Oke, begitu. Terima kasih ya Ya. Pak Firman atas tanggapannya terkait proses supervisi kali ini. Besar harapan saya nanti semoga pada proses coaching berikutnya Bapak lebih bisa meningkatkan lagi kompetensi coaching yang Bapak harapkan sesuai keinginan Bapak tadi ya. Semoga bisa menjadikan pribadi yang lebih positif dan lebih baik lagi dalam mengeksplor dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan coaching. Baik, Baik, terima untuk kasih. pertemuan kali ini kita cukup ya Pak. Terima Iya, kasih Bu. banyak. Ya, terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima Terima kasih. kasih. Dadah.